Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Haryadi. Kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial terkait dengan bagaimana cara merekap data di Microsoft Excel. Cara merekap data, kita bisa menggunakan 3D Sum ataupun data consolidate. Pada video tutorial ini saya akan mencoba menjelaskan kapan kita menggunakan 3D Sum dan kapan kita menggunakan data consolidate. Baik, 3D Sum ini jika kita mempunyai tabel dengan rank yang sama di satu sheet atau di lebih berbagai macam sheet. Misalnya di sheet 2018, 2019, 2020, ini saya memiliki nama beserta daerah serta penjualannya. Di sini ada angka-angka. Sebagai contoh penjualan dari nama per daerah. Misalkan di sini di B3, 2019 juga B3. Nah, dengan mempunyai tabel dengan sheet dan sel yang sama, rank yang sama, maka kita bisa menggunakan 3D Sum. Caranya gimana? Oke, kita langsung saja. Kita gunakan mencari merekap data penjualan berdasarkan nama dan daerah dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Oke, di sini kita tulis rumusnya adalah sama dengan sum. Oke, kita pilih di 2018, kita taruh di B3. Selanjutnya kita pilih di keyboard Shift dan pilih Sheet di Excel. Oke, jadi kita lihat kalau di atas ini, terus kita tutup kurung, sum 2018 sampai 2020, terus kita enter. Oke, terus kita copy ke bawah, kita copy ke samping. Oke, jadi penjumlahannya adalah di Jaki di Surabaya 20, 30, 50, tambah 40, berarti jumlahnya 90. Oke, betul? Oke, ini merekap menggunakan DSUM. Selain sum, ini juga bisa kita gunakan untuk misalkan kita ganti rumusnya menjadi average, bisa juga untuk mencari rata-rata dari setiap tahun, misalkan. Kita enter, kita copy ke bawah, kita copy ke samping. Ini nilai rata-rata dari setiap tabel di sheet 2018, 2019 sampai dengan 2020. Bisa juga mencari untuk count. Count, misalkan, terus kita pilih di sini, tetap shift, kita pilih sheetnya, kita tutup kurung, kita enter. Ini untuk counting, jadi ada 3 data. Oke, mudah sekali bukan? Syaratnya adalah di antara tabel yang berada di sheet ini harus dengan rank yang sama. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana kalau range-nya berubah? Misal 2018 di posisinya di range ini, di antara A2 sampai dengan D8, dan 2019 kita pindahkan misalkan. Kita pindahkan di rank-nya sebelah sini. Oke, dan 2020 kita pindahkan range-nya di A10 dan seterusnya. Oke, apakah bisa menggunakan DSUM tadi? Pertanyaannya tidak bisa menggunakan DSUM. Nah, untuk dengan merekap dengan tabel di range yang berbeda, kita bisa menggunakan data consolidate. Oke, kita caranya gimana? Bagaimana caranya menggunakan data consolidate? Pertama, kita taruh kursornya, misalkan di mana ingin kita menambahkan datanya. Di sini sebagai contoh saya ada di A1 atau A2, terserah Anda. Tapi saya taruh di A1 boleh. Terus saya pilih data,
Saya pilih di data tools ada data consolidate. Selanjutnya functionnya di sini ada bermacam, ada sum, count, average, dan lain-lain. Kita pilih yang sum. Ini referensinya adalah saya mau data tahun 2018. Kita ambil datanya, kita sorot. Oke. Terus kita add. Selanjutnya untuk data tahun 2019 kita sorot datanya dari nama sampai dengan E2 sampai dengan H9. Oke. Kita add lagi. Selanjutnya untuk data tahun 2020 sama, kita sorot datanya, tabelnya, terus kita tambahkan. Terus top row-nya kita checklist, left column-nya kita checklist. Oke. Kita tambahkan saja. Langsung kita oke. Nah, datanya sudah ada di sini. Data rekap dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Oke, di sini kita kasih nama daerah. Terus kita blok. Oke. Pertanyaannya, jika data di 2018 ini saya rubah, ini saya ganti 100. Apakah rekap data ini berubah? Oke, tidak berubah ternyata. Bagaimana saya supaya bisa berubah? Oke, kita lakukan data consolidate lagi. Sekarang saya akan gunakan data consolidate. Datanya akan saya taruh di A9. Oke, kita gunakan data consolidate. Terus di sini kita hapus saja. Kita ulang lagi supaya semakin paham. Oke, referensinya kita ambil dari tahun 2018. Kita tambahkan. Selanjutnya 2019. Kita tambahkan. Selanjutnya 2020. Kita tambahkan. Kita checklist top row, left column, dan create link sort data. Create link to sort data. Oke, kita okekan saja. Datanya sudah berubah. Di sini kita kasih nama headernya. Oke. Oke, sorry. Oke. Kita delete aja nama daerah. Oke. Kita kasih warna. Oke. Kalau misalkan di sini saya berubah datanya menjadi 0, maka di rekap sini akan berubah. Oke. Kalau kita kembalikan data 2018 atas nama Jaki di Surabaya, rekapnya akan berubah. Oke, ini untuk rekap data consolidate. Selanjutnya, di sini saya mempunyai data penjualan dari tabel penjualan tahun 2010. Ini kita akan rekap. Selanjutnya kita mempunyai data penjualan 2011 juga. Oke, ini nanti juga akan kita rekap menggunakan data consolidate. Ini tahun 2012 data penjualannya. Nanti kita akan rekap juga menggunakan data consolidate. Nanti setelah masing-masing tahun penjualan ini, data penjualan tahun 2010, 11, tahun 12, setelah direkap, kita gabungkan data keseluruhan di recap all ini. Jadi caranya gimana? Sama seperti tadi, mudah sekali. Pertama-tama taruh kursor di sel yang akan kita taruh datanya. Lanjutnya kita pilih data.
pilih consolidate. Terus ini kita hapus dulu, top row-nya kita hilangkan. Terus referensinya, karena kita ingin merekap data dari setiap konsumen berdasarkan harga jual, kita langsung saja rekap. Kita ingin merekap data konsumen berdasarkan harga jual, HPP, dan laba. Jadi bisa ketahuan nanti masing-masing konsumen berapa sih labanya. Oke, kita langsung saja. Kita taruh di sel J1 untuk menaruh datanya nanti. Kita pilih data, pilih consolidate. Langsungnya kita sum. Oke, kita pilih dari konsumen. Kita Ctrl Shift tanda panah ke bawah untuk menyorot seluruhan secara vertikal dan Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Oke. Jadi datanya sudah kesorot yaitu dari konsumen sampai dengan laba. Selanjutnya kita silang. Terus top row-nya kita checklist. Jadi yang paling atas ini data baris paling atas ini akan dijadikan data header. Left column-nya juga kita checklist nanti yang di data konsumen. Selanjutnya kita oke. Ini sudah jadi rekap datanya menggunakan data consolidate. Oke. Ini tipe dan daerahnya kita hapus saja. Ini kita kasih nama konsumen. Oke, terus untuk mempercantik kasih warna hijau. Ini rekapan data untuk tahun 2010. Oke, kita dapatkan data rekap berdasarkan konsumen. Selanjutnya kita mencari data rekap berdasarkan data tipe dan data daerah. Oke, kita langsung saja. Kita taruh kursornya ada di O1. Terus kita pilih data, consolidate. Terus ini kita hapus saja. Terus referensinya kita pilih berdasarkan tipe. Terus Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Oke. Selanjutnya top row-nya kita checklist. Left column juga kita checklist. Oke. Sudah dapat. Datanya berdasarkan tipe. Oke, ini rekapan data berdasarkan tipe. Oke, di sini kita tulis tipe. Daerahnya di sini kita hapus saja. Terus kita kasih warna hijau. Oke, selanjutnya ingin cari data rekap dari data berdasarkan daerah. Sini. Kita taruh kursornya, kita mau taruh di daerah di sel O7. Langsung saja klik data, consolidate. Ini kita hapus dulu semuanya. Terus referensinya kita ambil dari data daerah, setiap daerah. Ctrl Shift tanda panah ke bawah, Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Terus kita tutup. Top row-nya kita checklist, left column-nya kita checklist. Oke. Kita taruh ke atas, datanya ini sudah ada berdasarkan daerah. Oke. Mudah sekali bukan? Untuk penggunaan dari data consolidate. Selanjutnya, untuk data penjualan 2011 sama seperti 2010 Anda cari menggunakan data consolidate. Begitu pula data penjualan 2012. Anda cari berdasarkan konsumen, tipe, daerah, serta rekap dari data penjualan 2010, 2011, 2012 menjadi latihan buat Anda. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.